Salam sahabat Ruang Isu. Bertemu kembali di video kali ini. Saya berharap semoga semuanya sehat-sehat saja. Dan kali ini saya mau membahas ada sebuah berita yang tengah memanas di beberapa platform media, mengatakan bahwa elektabilitas Partai Nasdem sudah sangat menurun hingga di ambang batas. Apakah Partai Nasdem melakukan pelanggaran hukum, korupsi, dan sebagainya? No. Karena akibat dari mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Jelas dari berita itu katakan. Kadrun pasti meronta-ronta dan kejang-kejang katakan bahwa itu partai itu survei yang akal-akalan. Baca beritanya yang jelas. Karena bukan hanya satu platform media yang menyampaikan berita itu. Ada di beberapa media-media lainnya. Dan ini sesuai dengan fakta dari hasil survei yang ada. Di video saya sebelumnya saya katakan bahwa Partai Nasdem ini abu-abu menurut pendapat saya. Karena yang digaungkan Nasdem adalah partai nasionalis, tetapi mereka mendukung Pak Anies Baswedan yang kita kenal sebagai tokoh penggerak politik identitas. Melalui berita ini, kalau misalkan Partai Nasdem tidak ada tindak lanjut untuk menanggapi, untuk perlu rapat internal, saya pikir ini akan menjadi ancaman yang sangat membahayakan Partai Nasdem ke depannya. Kita berpikir saja bahwa belum apa-apa nih, tapi Partai Nasdem sudah terancam untuk menurun elektabilitasnya. Bagaimana untuk 2 tahun ke depan? Bisa saja Partai Nasdem akan menjadi tenggelam. Bisa saja, atau kemungkinan. Apakah Partai Nasdem masih mengeras untuk akan mencalonkan Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024? Dari niat baiknya Pak Surya Paloh untuk akan menghentikan polarisasi politik identitas, itu mulia sekali, Pak. Tetapi yang orang lihat bukan niat mulia itu. Yang orang lihat adalah ada Pak Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem untuk calon presiden 2024. Ini yang dilihat orang, bukan niat baiknya. Apakah tidak ada kadar-kadar yang lain? Sungguh memprihatinkan survei ini untuk melihat nasib Partai Nasdem. Apakah Partai Nasdem akan tenggelam di pemilihan presiden 2024 nanti? Kita tidak tahu. Karena politik itu dinamis dan selalu berubah-ubah. Saya bacakan beritanya itu untuk kita supaya biar lebih jelas. Kasihan Nasdem, kini elektabilitasnya turun di bawah ambang batas parlemen dari Warta Ekonomi. Elektabilitas Partai Nasdem turun hingga di bawah ambang batas parlemen 4%. Penurunan ini dari 5,1% pada survei Polmatrix 11-20 Maret 2022 menjadi 3,8%. Hal itu dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia, Dendik Rulianto. Pilihan Nasdem sebetulnya sangat rasional mengingat figur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi alternatif bagi sebagian publik Indonesia. Rayuan manis apa yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan kepada Partai Nasdem sehingga begitu nekat dan berani untuk menetapkan Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024? Belum apa-apa, Partai Nasdem sudah mengalami ancaman yang serius. Setelah
mengusung Anies Baswedan sebagai salah satu capres. Elektabilitas Nasdem merosot hingga di bawah ambang batas parlemen. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pernah mengusulkan duet Anies Ganjar untuk mengakhiri polarisasi di tengah masyarakat. Akan tetapi hal itu sangat bergantung pada koalisi yang terbangun dengan partai-partai lain. Terlebih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih terikat sebagai kader PDIP Perjuangan. Posisi unggul elektabilitas partai politik masih ditempati oleh PDI Perjuangan dengan elektabilitas 17,8%. Diusul oleh Gerindra sebesar 12,4%. Selanjutnya ada PKB, Demokrat, Golkar, PSI, PKS. Jadi Partai Nasdem masih harus membuktikan apakah pencapresan Anies tidak mengancam semacam restorasi yang diusung. Ya, oke, saya stop di sini saja. Apakah mencalonkan Pak Anies Baswedan tidak menjadi ancaman yang serius untuk Partai Nasdem? Mari pikirkan sendiri. Karena ini menarik jika ini terus dilanjutkan ke depan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung. Doa terbaik untuk kalian dan sehat-sehat. Salam NKRI.